Oke? Karena apa yang orang bicarakan atau khotbah sama dengan dulu, sama terus dengan dulu. Apalagi kita ini tetap di dada panas tadi. Apalagi kita khotbah mirip-mirip, paling Tante Yoni bilang perjanjian lama gitu. Biasa kita bawa buku, ya ini kosong. Cuma satu lembar. Nanti kita stop. Kalau memang mau lanjut, nanti bilang. Kalau kita mau lanjut, karena kita ada tanggal-tanggal ini pendek-pendek. Kalau mau panjang ada siap bahan sampai 2 jam juga. Tapi kalau mau 20 menit ada juga. Oke, Keluaran langsung Jone. So, Keluaran 17 ayat 11. Mulai ayat 9 saja, 17 ayat 9. Ini cerita yang sudah biasa orang tak teman-teman saya tahu. 9. Nah, orang baca saja. Pointer. Oke. Baca sama-sama juga tuh. Oh, ini pointer tuh lelah. Sholat. Paling ujung ini paling ujung. Nah, Solomah. Oke. Kita baca Jo. Kasih boleh ini. Ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ini cerita kita kasih ingat, ketika orang Israel menuju Kanaan, salah satu yang badolah adalah Amalek. Mau lewat pada tanah, dorang marah. Dorang marah, kong terpaksa mesti berperang. Inilah perang pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Oke, sudah apa ingat cerita ini? Sudah? Oke. Setelah ini apa dia cerita? Sudah ingat ya? Top sekali dia cerita setelah ini. Lelah tangan. Pak ini. Sudah ingat? Itu lelah tangan. Oh, oke. Berarti so gampang kita ini. Memang orang-orang semuanya belajar. Oke. Oke. Langsung. Ini yang tadi katakan. Itu cerita setelah itu ada bilang kalau Musa angkat tangan, angkat tongkat, menang. Kalau seturun, kalah. Oke, berarti tahun belajar pertama tongkat. Apa tongkat itu yang tadi? Ini tongkat yang tadi Jo, yang ada DP itu. Nah, ini tongkat ini. Tongkat kita catat di Alkitab. Catat di catatan. Di Alkitab ada beberapa yang ditulis dengan tongkat. Pertama Magel. Dia nomor strong 4731. Kalau memang boleh ditampilkan 4731. Magel ini dipakai oleh Yakub, dipakai oleh cerita Daud dan Goliat. Ingat, dia pakai Magel. Waktu Paskah orang Israel buru-buru keluar dari tanah Mesir, itu pakai Magel. Sama di berarti tongkat. Oke. Ada yang top lagi satu pakai Magel, Bileam. Ingat cerita Bileam? Bileam pukul tuh keledai. Oke, itu pakai tongkat yang dalam bahasa Ibrani-nya Magel. Ada juga pakai sefet, nomor strongnya 7626. Pakai sefet, nomor strongnya 7626. Ada situ. Ya, yang nomor strong 7626. Langsung saja. Ini yang kebanyakan tongkat kerajaan.
Kalau tuh di Kejadian 49 ayat 1 ayat 10 tuh ada bilang, dan tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda. Nah, itu pakai sefet. Jadi kebanyakan dia tongkat kerajaan. Nah, kalau tadi itu apa? Makel, dia tongkat yang cukup kuat. Makel. Forma pukul, tuh yang pukul tuh binatang, tuh paskah, orang udah pakai karena itu persiapan. Kalau mau apa-apa, so itu kasih itu forma pukul. Daud Goliat, itu juga dia pakai perang ya, tuh tongkat itu. Kalau ini sefet, dia mungkin pendek, karena tongkat sifatnya tongkat kerajaan kan. Lalu para raja-raja dan apa. Tuh 49 ayat 10 tuh apa itu tongkat pemerintahan, tongkat kerajaan. Kebanyakan dia pakai sefet. Ada juga tongkat Misena, dia nomor strong 4938. Nomor strong 4938. Ini tongkat tongkat penopang, tongkat tanpa paling gampang ada tongkat-tongkat untuk orang yang disabilitas atau orang solelah, diki-diki. Kalau di Alkitab ada tulis tongkat bambu. Kalau mau search Alkitab tulis tongkat bambu, aslinya itu tongkat bambu. Nanti 4938 yang tongkat bambu, Misena 4938. Ini kita cuma kasih lewat karena bukan itu yang kita bicarakan. Kita cuma mengkontekskan bahwa ini tongkat ada beda-beda. Oke? Ada lagi tongkat yang lain, ada tongkat pengukur, tongkat pakai ukur. Ada juga tongkat dalam bahasa Aramaik, jadi dia beda lagi dari bahasa. Jadi kemungkinan ada 5 atau 6. Sekarang yang Tuhan bicarakan adalah tongkat yang tertulis di Kejadian 17 ayat yang ke-9. Dia pakai bahasa Ibrani-nya Mateh. Oke, 4294. Dia nomor strong. Nah, ini tongkat 4294 ini Mateh. Dia ada bukan terus. Dia berasal dari akar kata natah, suatu nateh itu di bahasa Inggris straight out, extend out. Apa di bahasa Indonesia? Yang tahu jago-jago bahasa Inggris, straight out dia bahasa Inggris. Straight begini. Straight atau straight ya, straight sorry. Atau extend. Iya. Sebelah atau memperpanjang, extend. Tongkat yang Tuhan bicarakan sekarang adalah tongkat yang extend. Oke? Jadi ini tongkat yang dipakai oleh gembala-gembala untuk extend, untuk menjangkau yang tidak bisa dijangkau, untuk memperpanjang. Tentu tongkat itu panjang. Oke. Jadi tongkat yang Tuhan bicarakan agak panjang. Itu tujuan dari tongkat gembala yang jadi yang tadi juga tongkat gembala, karena Daud menggembalakan domba. Yang itu tadi itu, yang Misena itu tongkat gembala, tapi tongkat gembala yang ini untuk extend, membahela. Ini tujuannya untuk naik gunung, membuat akan gate di akar, cabang, mau hela, naik badan. Kalau mau turun, tongkat dulu. Tongkat dulu. Kalau orang gembala-gembala dulu menuruni bukit, dia tongkat meluncur. Boleh dapat bayangkan? Ada
ada slide kita jadi lompat lucu. Jadi dia mesti panjang. Jadi kalaupun dia menurun bukit dia nak ciri manta. Oke. Jadi extend dia mencapai bagian bawah atau mencapai yang atas atau apa menghela leher menghela apa leher apa domba yang jatuh gate. Nah, itu tongkat yang orang bicarakan extend. Ingat dia lebih panjang. Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Musa pegang tuh tongkat waktu dia mengangkat? Boleh? Siapa yang kira-kira boleh menggambarkan? Karena orang tidak ada slide. Oke? Kira-kira bagaimana? Oke? Coba menurut waktu angkat tongkat bagaimana? Ada pilihan-pilihan? Om Gigi, Om Gigi begini. Jadi posisi melintang. Ibu Jain yang berbeda. Ibu Jain begini, Kong tuh tongkat begini. Oke. Papayung. Biar papayung di masa lalu beda dikit. Horizontal. Gini ya. Oke. Tapi pindah-pindah. Sekarang kita sangat sulit mau pakai Ibu Jai karena dia panjang, dia tak tambah angka. Kita pegang di ujung. Lebih miring. Baru 5 menit susu Musa seolah. Oke, satu. Pak Stanley satu-satu kan? Iya. Satu. Nanti baca ayat selanjutnya, ayat 11 atau bacakan ayat 11. Ketika lelah ada coba bacakan ayat 11 atau 12 itu. Harun dan Yosua. Yosua berperang. Oke, ayat 12. Yosua panglima. Maka penatlah tangan Musa. Penatlah. Benar. Harun dan Hur menopang kedua belah tangan. Kalau cuma satu, berarti dia angkat dua tangan. Kalau begini, lurus. Jadi yang paling mungkin adalah Oke, 100. Oke. Sekarang kita mau ajak teman-teman sebenarnya pendek-pendek sebenarnya Mas. Karena saya belajar piktogram, gambar-gambar dulu sekarang. Oke, bayangkan tongkat yang diangkat oleh Musa dengan kedua belah tangannya. Oke. Dengan memanjang itu dapat lihat apa? Kan tegap. Kemah. Dapat lihat kemah. Hah? Itu dapat lihat apa? Oke. Gerbang. Hah? Ada sesuatu. Nah. Dipastikan sambil begini gerbang. Begini kan, Om Gigi? Dua-dua. Gini kan. Tapi ini lebih panjang. Iya. Dapat lihat apa ini? Kayu itu dapat kan? Dapat lihat apa? Satu. Ada yang begini, ada yang begini. Salib. Cross. Tapi pasnya sampai situ. Oh, Kalau mau lanjut, artinya begini. Sampai tujuan. So sampai di tujuan. Karena tujuannya, mengapa sangat saya tertarik bicara tentang perjanjian lama? Karena perjanjian lama itu desain. Paling gampang kalau bercerita desain, waktu kampanye, orang bicara tentang desain.
Saya akan begini, baik presiden, gubernur, sama bicara desain. Orang hanya menggambar-gambarkan. Apakah itu terjadi? Nanti dapat lihat, oh betul yang dia bicarakan itu lalu ternyata kotek begini dan betul terjadi. Hasilnya begini. Nah, ini perjanjian lama, ini desain. Kalau pokoknya yang paling tepat dalam perjanjian baru, atau orang-orang yang fokus terhadap perjanjian baru, oke, no problem. Tetapi kalau ini desainnya tidak perlu, berarti orang buang saja perjanjian lama, tidak perlu ada di kitab suci orang Kristen. Tetapi karena ini penting, ini menjadi desain. Sejak awal didesain kemenangan pada salib. Kalau benar, tidak terbentuk salib. Kalau angka terbentuk salib, hasil dari terbentuk salib kemenangan. Bicara salib, yang ada mau bicara di luar Yesus Kristus. Pokok pembicaraan dari sejak perjanjian lama adalah Yesus Kristus. Bapa yang orang bilang Yahweh, so desain dari awal. Dia kerjakan sendiri, dia naik ke sana. Selesai. Kemenangan bagi orang Kristen itu ketika salib dinyatakan. Oke, lanjut. Masih kuat? Lanjut ya, belum merasa ya kemanasan. Masih di Mateh kan tadi kan. Oke, udah enggak. Kejadian 38 ayat 18. Yang di apa coba? Kejadian 38 ayat 18. Ini cerita pernah kita khotbah tentang Tamar dan Yehuda. Masih dapat ingat? Kita seingat. Yehuda anak mati yang DP suaminya daripada Tamar. Tamar kawin dengan Yehuda anak tadi yang mati. Onan mati lagi. Oke, Tuhan marah, Onan, suka dengan kata Onan, suka itu terus toh, dia cerita, oke, mati lagi. Yehuda takut, Yehuda bilang pulang menghadapi bapak ke rumah, jangan dia anak ketiga mau mati lagi, tunggu, tuh anak ketiga, Sheila besar, dia nama Sheila besar, supaya mau kawin dengan Sheila, mana nanti menghadapi bapak ke rumah dulu. Dia lihat dong dia. Sebegitu ini Tamar berencana lain. Ketika Bapesta ini Yehuda, dia ganti DP baju kejandaan, dia lepas, dia ganti dengan pakai penutup. Dikiranya dia adalah pemain yang perempuan yang tidak baik. Yehuda kira pelacur. Akhirnya terjadilah itu dan pembayarannya Alkitab tulis tanggungannya atau orang sekarang tahu itu jaminan kasih tongkat dari materai. Itu tongkat itu tertulis dengan kata mati dalam itu adalah muncul pertama kata mati muncul pertama dalam Alkitab adalah tongkat yang di tongkat kepunyaan Yehuda. Padahal sebenarnya Yehuda digambarkan tentang kerajaan kan, tapi justru Yehuda yang dia bawa-bawa adalah tongkat mate. Oke? Artinya apa sih ini? Tongkat mate itu adalah cara seseorang untuk menjangkau yang tidak dapat dijangkau. Tamar harusnya di luar jalur silsilah Yesus Kristus. Oke? Dengan tongkat yang dijaminkan itu, dia menjangkau sesuatu yang tidak dapat dijangkau. Ada mateh antara Yehuda dan Tamar. Ketika dorang tanya,
Dorang tanya Pak Yehuda, siapa barang ini? Tamar bilang kan dicerita. Kong Yehuda bilang, dia itu benar. Kebenaran masuk Pak Tamar. Bahasa apa? Sadaq. Ada yang bilang tadi. Sadakah. Sadaq. Diberikan secara kebenaran itu diberikan secara cuma-cuma, tidak bisa diusahakan. Tamar menerima sadaq itu, makanya orang mau pakai kata sedekah, pemberian, tapi itu kebenaran. Lalu tadi Yesus kau kebenaran, diberikan kebenaran kepada Tamar. Tongkat itu menjadi extend untuk memperpanjang sesuatu yang tidak dapat dijangkau. Tongkat itu melambang kasih karunia untuk menjangkau Tamar. Itu adalah kata pertama, mati dicatat dalam Alkitab. Oke, masih boleh lanjutkan. Kita suruh singkat-singkat ini. Sekarang orang ke Musa, Hur, dan Harun. Mereka bertiga cukup dekat. Ini Hur juga ini, kalau nggak salah, menurut tradisi Ibrani itu suaminya kakak dari Musa, siapa? Miriam. Kalau nggak salah, oke, suaminya Miriam. Harun kakaknya Musa. Jadi dorang seumur umur. Iya. Jadi dorang kompak. Kalau di sini sama kita lihat sama dengan Pak Jerry Elim, Pak Erik dan Pak Sri kompak. Pak Jerry Elim angka cuma 3 tuh ada angka apa? Kita ada Om Kiki di pelanggan. angka tongkat. Harun dan Hur. Bisa kan jadi orang lain. Kan boleh tuh bukan Harun dan Hur, tuh tua-tua ada naik di tongkat. Tapi Alkitab mencatat dan fakta tertulis di catatan itu seperti itu. Kalau orang ambil, kita lebih berani khotbah yang begini karena Pak Steny ada khotbah sama dengan itu lalu. So ada piktogram, so ada apa? Gematria kan. Tuhan itu majelis gemitra. Gematria kan. Jadi ini ada mirip-mirip, ada DP piktogram, ada DP gematria. Kan susah terangkan tuh piktogram dengan gematria sepatu. Huruf depan dari Musa, kalau Musa kan M kan, bahasa apa itu mem. Huruf M yang ditransliterasi ke apa? Mem kan? Masih kan? Mem M. Mem. Hur DP bahasa asli cur, bukan cucur ya. Cur. Huruf he, ha. Kalau satu siapa? Harun, DP bukan H ya. Aaron kan dia bahasa Inggris kan. Baca apa kalau Aaron? Alif. Nah, kalau ini 3 huruf saya gabung. Boleh buka program silakan. Jadi mem, he, dan alef. Keluar di satu ayat, di satu kata yang tercatat di dalam Daniel 5 ayat 19. Hanya ada di Daniel 5 ayat 19. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa,
suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, ingat, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Inilah perkataan Daniel atas perbuatan kebesaran Allah, Elaha, dan tulis itu Elaha atau apa? Elaha kepada Nebukadnezar. Ya, Aramaik. Nah, berarti dia tolong bicara Aramaik. Ingat Aramaik ini. Sehingga keluar ini, kedaulatan seorang raja. Dibunuh siapa yang dikehendakinya, dibiarkan hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikan siapa yang dikehendakinya, direndahkan siapa yang dikehendakinya. Kata huruf mem, alef, mem, he dan alef muncul di kata hidup. Mana ini? Nah, ini pakai ini. Hidup, mana itu hidup? Iya, tapi DP apa dulu? Kata yang DP asli mana? Ini kan, ini, nih. Ini tuh mem. Mustafi awalan ini. Ini tuh he. Ini awalan daripada hur. Ini tuh alef. Kan minggu lalu saya lihat tuh ini tuh. Ini soal lihat tuh lalu. Ada dah. Kalau ada tuh huruf-huruf boleh tampilkan oh, kalau masih ada tuh slide itu. Tapi ini huruf mem, ini huruf he, ini huruf alef. Keluar kata hidup. Haya itu sudah di bahasa Ibrani. Ini DP bahasa apa? Transliterasi mehas kan? Meha kan? Meha. M kan? M lingha atau hur. Makanya dia meha atau mahe. Antara dua itu. Ya. Ada studi aplikasi yang boleh keluar itu. Tapi meha. Yang cahaya itu sudah jadi bahasa Ibrani. Dan itu cuma keluar satu kali. Yang bentuk yang sama dengan itu hanya keluar satu kali di dalam Alkitab. Tidak bisa muncul yang lain. Yesus Kristus telah merancangkan sejak awal, tidak boleh ganti orang. Bisa saja bukan Hur, atau bisa saja bukan Harun, atau bisa saja bukan Musa. Karena memang ini bentuk dari penggambaran apa yang telah didesain oleh Tuhan. Yang keluar adalah hidup. Hidup di sini adalah bahasa Indonesia dibiarkan hidup. Seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dorang berperang, dorang tidak punya alat perang. Itu parah. Lebih parah lagi, dorang tidak mempunyai skill untuk berperang. Okay? Sulit sekali memenang dua dengan dua ini. Tapi ada yang lebih parah daripada dua ini, yang menyebabkan saya boleh katakan tidak ada kemungkinan menang ketika melawan Amalek adalah pertama, mereka tidak punya alat berperang, kedua, mereka tidak punya skill berperang, dan ketiga, mereka adalah budak. Mental seorang budak, orang Minahasa sangat sulit menggambarkan budak karena tetapi kalau orang-orang di kerajaan zaman lalu, budak, biar dia baru bebas, rupa gubuk. Jangankan mau berperang, udah orang duduk terus. Dan mereka harus berperang. Tidak ada kemungkinan menang kecuali dibiarkan hidup oleh Tuhan. Seharusnya bangsa Israel mati. Seharusnya kita seperti itu. Orang tidak ada kemungkinan menang di dalam dunia. Tidak ada kemungkinan. Kalau Ibu Jane tadi berani dan kesaksian tadi, itu
salib Kristus. Dia mau menjangkau. Yesus masuk ke dunia orang mati memang untuk menjangkau sesuatu yang tidak dapat dijangkau. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah berapa ini? Kita mesti cek. Semua jam 4 mau lanjut atau? Oke, lanjut. So akhir-akhir. Gematria. Mem angkanya berapa? Pak Stanley, Mem angka Mem Pokoknya di bawah 400 ya. jam 400. Di bawah 40. di bawah 400. 40. Tadi itu 40. Hek angkanya berapa? Ya, itu bisa itu. 8. Alef angkanya. 1. Jadi DPG Matria 40 81. Jadi kata meha tadi lebih baik kita lihat dulu kata, jangan YouTube tuh ini kok udah bilang kita abal-abal. Kita buka judul DP apa itu? Daniel 5 ayat 19 tadi kan? Kita ya manusiakan perlupakan. Maafkan deh. Mahe. Jadi nilai gematria dari kata mahe ini 48 dan 1. Jadi 49. Apa yang dicatat di Alkitab tentang angka 49? Ada yang boleh bantu? 49. Kalau bilang 49 yang teringat oleh Bapak Ibu? 7 kali 7. 7 kali 7. 49. Kalau 7 kali 7 itu apa yang diingat oleh Bapak Ibu? Angka 9. Pengampunan gampang sekali kita khotbah ini sore ini. 70 kali 7. Pengampunan. Harusnya mati, diberi ampun supaya hidup. Petrus bilang, berapa kali orang harus mengampuni? 7 kali kah? Yesus bilang 70 kali 7. Angka di apa? Jadi 70 itu 7 kali 10 ya. Jadi bermain gematria 7 kali 10 kali 7 490, artinya 49 kali 10. Ada 49 nya. Gematria Ibrani. Angka pengampunan. Ada lagi? Masih ingat tuh 7 kali 7? Atau 49? Sabat. Tepat khotbah kan? Iya. Tahun Sabat. Apa ciri-cirinya tahun Sabat? Hah? Kebebasan. Pembebasan apa? Lewat semua ini berarti. Hah? Pembebasan tawanan. Pembebasan apa? Pada tahun yang ke-7 kamu harus membebaskan utang. Membebaskan apa? Budak. Kasih apa itu? Pengampunan. Pengampunan. Kalau budak yang tidak keluar, dia hanya bebas-bebas sampai dia mati. Kalau utang tambah bunga, banyak orang berhenti. Dibiarkan hidup. Oke, 7 kali 7. Ada lagi?
7 kali 7 atau 49. Perhitungan Omar. Masih ingat perhitungan Omar? Bawalah berkas kepada Tuhan. Perayaan 7 minggu masih ingat? Oh iya. Oke. Perayaan 7 minggu. Nanti hari ke-50. Oke, sudah dapat ingat? Baru bikin perayaan besar. Tapi mesti lewat dulu perayaan 7 minggu. 7 kali 7 49 kan. Perayaan 7 minggu adalah perintah Tuhan kepada orang Israel. Kalau kamu sudah keluar dari tanah Mesir, ketika sudah dibebaskan, harusnya mati. Yang Israel lakukan adalah bawa berkas untuk Tuhan. Setelah bebas, itulah tanda pemberian atau yang boleh orang sebut sekarang itu apa? Ulu hasil kan? Ulu hasil, tanda pertama bahwa Torang melakukan produksi ketika sudah bebas daripada Mesir. Perhitungan Omer, makanya di perhitungan Omer dia memberikan berkas setiap hari, pendisiplinan tiap hari. Atau dengan kata lain, bagaimana Tuhan menyertai setiap hari selama 49 hari. Perhitungan Omer adalah gambaran daripada 49 hari murid-murid setelah Yesus bangkit. Selama 40 hari Tuhan Yesus mencari murid-muridnya. Orang bikin salah, Tuhan beri bagi. Di Emmaus, di tutup itu tuh siapa? Tuh nyala percaya. Thomas. Di ikan goreng, semua Tuhan cari. Dorang lari, Tuhan cari. Dorang lari, Tuhan cari. Harusnya dorang mati. Ketika Tuhan Yesus bangkit, ada kemenangan. 49 hari itu dorang dibiarkan hidup. Tuhan berkenan setiap hari. Tuhan cari setiap hari. Sampai 40 hari dan selanjutnya Tuhan bilang, tunggu di kota ini. 49 kiamat. Oke, sebolehkah 49 terakhir jadi. Supaya itu jamnya enggak mau. Jam baru jam 4 dan sedikit. Ester 8 ayat yang ke-15. Ester 8 ayat yang ke-15. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertepik soraklah dan bersukaria. Oke, ini ceritanya kan masih sudah ingat? Kita khotbah tentang Hari Raya Purim. Ini Hari Raya Purim, masih dapat ingat? Hari Raya Purim adalah, kita ingat ulangi, Hari Raya Purim adalah hari raya bagi Israel karena mereka dilepaskan daripada pembunuhan massal, penghapusan etnis. Oke? Genosida yang seharusnya dilakukan oleh siapa raja waktu itu? Ahasuerus. Genosida dilakukan Ahasuerus karena dituduh oleh salah satu pembesar Haman, kalau tidak salah bilang Haman. Nah, ini setelah dia bebas, Mordekai menjadi petinggi daripada orang Israel. Dan dia diberikan
raja pakaian ungu tua. Ungu tua. Kasih keluarkan DP bahasa asli Pak RT. Kain ungu tua. Artinya raja sudah memberikan kebebasan bukan saja kepada Mordekai, tetapi ke seluruh bangsa Israel yang tadinya harusnya mati, mereka dia biarkan hidup oleh Raja Ahasveros, dan keluarnya Mordekai itu bukan lagi menggunakan pakaian biasa, tetapi dia sudah menggunakan pakaian kerajaan ungu tua. Ini ungu tua ini kita sudah pernah khotbah tu warna-warna. Ungu tua, ungu muda, kermisi. Nah, warna putih sudah di khotbah talewat. Sudah ada nanti pasti di situ itu. Ungu tua. Dia bahasa asli ungu tua. Bahasa Inggris dia pakai blue. Ya, blue and white. Mana itu? Blue. Blue and white. Blue and white. Ah. Tekelet di bahasa asal. Mana itu tekelet? Mana itu? Tekel. Ya. Tekel. Tekelet. Yang ini. Mana ini? Oke. Berapa kali ditulis di dalam Alkitab? Tekelet. Dapat lihat sini? Kalau yang cuma perpo ini bilang argaman. Hah? Yang ungu, yang ungu. Bukan, ini, bukan. Yang tekelet tadi, tekelet itu ditulis di Alkitab dalam berapa kali? Ini tekelet. Ya. Boleh dapat sekeluar program sini? Yang di bagian ini di search. Itu 815. Mengapa saya harus keluarkan kata ini secara langsung, bukan taruh di slide, supaya Bapak Ibu dapat lihat memang betul-betul seperti itu, seperti yang saya ucapkan, itu yang tercatat dalam Alkitab. Yang mau dicari sekarang, kata tekelet itu berapa kali ditulis? Nah, kata ungu tua. Nanti saya potong itu video.
Kamari, Oke. Sambil bantu juga kalau ada yang di handphone. kamari 2, Esther 1. Di handphone juga boleh pakai. Buka DP. Tekelet yang blue kalau di bahasa Inggris. Itu. Nah, itu. Nah. Ini. Kali 49 kali. Iya, Ayo. 49. 49 di sini. 49. Mbak, itu kali. kejadian sampai waktu. Ya, dari kejadian sampai waktu Tekelet keluar 49 kali. Angka 49 keluar kata Tekelet. Artinya dilayakkan Mordekai ini memakai kata Tekelet, memakai Tekelet, warna Tekelet dalam DP kehidupan, dibiarkan hidup oleh Ahasveros setelah harusnya mati. Gambaran di dalam pembentuk, dalam konteks yang Tuhan bicarakan sekarang, salib dibentuk oleh Musa, Harun dan Hur, mereka bertiga, dan tongkat. Tongkat menggambarkan bagaimana Tuhan menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Musa, Harun dan Hur, angka 49 merupakan angka pengampunan. Kita dibiarkan hidup yang harusnya mati. Kita dibiarkan hidup yang harusnya menerima upah dari dosa. Kita tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menghindar dari upah dosa. Oleh karena itu, kata Tekelet itu untuk melayakkan seorang Mordekai menjadi orang yang dapat atau tetap hidup. Sama seperti kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibiarkan hidup karena salib Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh disilakan. Yang ada yang bingung di mana itu? Atau ada DP piktograf, ada DP gematria. Kita tidak buka piktograf daripada
tongkat-tongkat itu tadi. Enak sekali kalau Bapak Steady atau Bapak Erik mengkhotbah berikut tentang piktograf dari macam-macam tongkat. Iya, tadi mate dari M itu DP piktograf air, aliran air atau aliran darah. Di situ asik sekali. Ada pertanyaan, nah ini tuh angka tadi. Kenapa tuh 8 set kur DP nama cur, namanya cur. Cur 40 malah 40. Nah, mem. Ini mem ada 2. Ini mem di awal depan, ini mem tutup. Jadi mem terbuka dan mem tertutup. Tertutup itu jadi dia kalau kata rupa bahasa Indonesia belum. Nah, DPM itu pakai tutup nih. Kalau dia kata makan M di depan, dia terbuka. Kata 2. Nah, mem. Dia piktograf begini. Rupa sadi rumput M. Itu aliran air. Boleh juga aliran darah. Ini mana tuh? Alef. Alef ini cuma tambahan juga kan. Nanti Bapak stay di situ. Terbentuk daripada ini ada mana tuh huruf yang ini, yang garis tengah ini, yang garis miring ini. Ada yang sama? Nomor 6. Ya, Faf. Kan? Faf. Ini huruf titik 2 ini ada ini yang kecil. Ini kan? Ini kan? Ini yod, 2 yod, 1 Faf. Alef. Itu kalau terbaca piktograf 2 yod, 1 Faf. Itu 2 yod ini GP pas 1 Faf. Yod bilangan apa? Bilangan YHWH kan? Oke? Faf bilangan apa? Pasti dia bilang 2 minggu lalu. Bilangan manusia. Manusia dibungkus oleh Allah. Terbentuklah Alef. Kalau ini tuh Pak Steady cerita tuh lalu kan? Ini untuk bet ini keluar daripada ada huruf yang DPT-nya sama dengan bet. Bet keluar dari situ. Makanya tuh rumah mesti keluar. Mana tuh DP huruf yang DPT-nya apa bet? Mana kita lihat kok. Ini tuh kata salah, mem tuh. Kalau mau belajar huruf-huruf Ibrani asik, tapi sama dengan perkataan, kalau salah perkataan daripada Isaac Newton, Sir Isaac Newton, ketika menemukan sesuatu rahasia di alam sama dengan menemukan pasir di dasar laut. Beda apa? Itu juga pernyataan daripada satu teori atom relativitas, bukan Einstein. Orang dapat, orang yang tahu sesuatu, ternyata kita dah tahu cuma sedikit sekali. Kita tuh, so jago kita di Alkitab ini, ternyata tak tahu. Kalau Bapak Ibu juga mau belajar tentang yang begini-begini, so segala rahasia mungkin bisa dapat, kecuali kapan Tuhan Yesus datang. Tadi kan berakhir di 49 tuh. 49. Itu kalau boleh kita pakai istilah bermain gematria. 49 itu masih bisa dilanjutkan 4 dan tambah 9. 4 tambah 9. 13 toh. 13 berarti 1 tambah 4 itu 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 itu sana dalet. Tuhan Yesus sudah bilang aku adalah dalet. Iya. Apa tadi dalet? Pintu itu tuh minggu lalu, katakan 2 minggu lalu. Sama dengan yang lalu. Iya kan udah kemarin kan. Makanya kita ulang 4 kali sama dengan yang lalu. So 4 kali kita bilang sama dengan yang lalu. Karena judul Pak Stendi ada tulis sama dengan yang lalu kata. Jadi oke. Nah ini Alef menyatakan kekuatan, strength of atau leader, kepala kambing, kepala
terbang. Dalam ini aku adalah pintu kan. Tadi. Iya. Nah, ini rumah. Makanya ini tuh tongkat lamet. Justru nggak ada kata lamet di yang terang belajar tadi. Nah, nggak ada huruf lamet. Oke, sudah? Sudah ada kan pertanyaan kan? Yo, oke, kalau sudah ada, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebenarnya mata kuliah untuk program S3 kalau belajar geometria ini susah, memang susah. Piktograf ya. Karena terus terang di room TikTok yang S1 nggak tahu apa-apa. Ya, memang nggak tahu apa-apa. Ya. Yang biasa ulang-ulang itu gematria hanya beberapa orang di TikTok. Ya, antara lain itu Malikil. Ya, Malikil tadi malam masuk dan dia bilang kita lagi penginjilan di GPDI. Mau kasih tahu supaya pendeta GPDI bertobat. Kacau. Ya. Jadi kalau sudah hitung begini huruf jadi angka, nah ini ramai. Huruf jadi angka. Ya. Ini karena nilai huruf ini ada angkanya. Setiap huruf ada angka. Nah ini gematria. Jadi bersyukurnya punya ada pertanyaan. Apa namanya tadi? Saya mau tanya dulu, kenapa nama Yosua itu berasal dari mana sih? Tadi ayat pokoknya gimana? Keluaran 17 ayat 9. Ya, Keluaran 17 ya. Nah, itu kan Musa yang tulis. Nah, nama Yosua tahu nggak dari mana? Yahweh penyelamat. Yahweh penyelamat. Pemilik Yesus. Ya. Itu diberikan kepada Yosua. itu apa namanya yang menyertai perjalanan Musa sampai masuk cuma ada 2 orang itu Yosua dan Kaleb. Yosua itu yang dikasih nama oleh Musa. Musa yang memberi nama Yosua. Nama aslinya Hosea bin Nun. Iya. Ya. Itu ada di coba buka di Bilangan 13 ayat 16. Kenapa? Persoalannya kenapa Musa ganti nama? Itu dia. 16. Kenapa Musa ganti nama? Ya. Pengintai. Perhatikan. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa memberi nama Hosea bin Nun itu Yosua. Yehosua artinya Yahweh penyelamat.
Kenapa sih Musa mesti ganti nama? Karena mau mesti bilang itu Yahweh. Ya. Nah, ini berhubungan juga dengan Pak Erik, coba tolong cari di situ, ada di situ kita sudah kasih kalau tidak salah ya. Itu nabi seperti engkau, kalau tidak salah kita sudah cari di situ. Mau ingat jangan parah. Seorang nabi seperti engkau akan kubangkitkan. Perjanjian lama. Ulangan 18 ayat 18. Itu sudah ada, kita sudah cari. Coba dilihat di atas ini kalau nggak salah sudah ada muncul itu. Ulangan 18 ayat 18 ya. Ya coba. Ulangan 18 ayat 18. Mulai dari 15 sudah. Ulangan 18. Ulangan 18. Ayat 15 mulai. Nah, oke. Mari kita lihat di sini dulu. Kita baca 2-3. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Yahweh Elohimmu. Dialah yang harus kamu dengar. Lanjut. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Yahweh Elohimmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Yahweh Elohim, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Terus lalu berkatalah Yahweh kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam. Terus Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang diperintahkan kepadanya. siapakah ini? Ini nubuatan ini. Tuhan sendiri yang memberikan profetik ini, suara nubuatan ini untuk Musa, seorang nabi. Akan kubangkitkan, lalu pengikut Muhammad Ali mengatakan itu nubuatan tentang Ahmad ya, Muhammad. Itu tidak benar. Jadi ini nubuatan tentang siapa? Makanya tidak ada yang kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Betul. Ya. Jadi seorang nabi ini nubuatan tentang Yesus akan kubangkitkan. Makanya Musa mendapat pewahyuan secara profetisnya. Musa ganti nama Hosea jadi Yehosua. Itu peneguhannya, itu sebenarnya sudah bentuk peneguhannya bahwa nabi yang akan lahir nanti namanya Yehosua, Yahweh Juru Selamat. Nah, itu bisa dilihat di Kisah Para Rasul kalau tidak salah ya. Kisah Para Rasul 3, coba lihat Pak. Kita sudah buka di situ kalau ini payah nih ingat ini. Kisah 13 ya. Ada Kisah 13? Ada, Kisah 3.
Ya itu bukan. Adalah kisah Yesus harus tetap tinggal di sorga itu kan kisah 3 itu. Ya. Ayat 12 coba 12. Ya, tetap melihat Yesus. Oh, bukan. Kisah 13, Pak. Yesus tetap tinggal di sorga. Parah sekali kita punya iman. Ayat 32. Yesus, coba cari dulu, Yesus tetap tinggal di surga, diketik saja sampai pemenuhan segala sesuatu terjadi. Yesus tetap tinggal di surga. Sebab itu ada nggak tuh? Yesus tetap tinggal di surga itu di mana? Kisah para Rasul. Tetap tinggal nggak ada di kata-kata lain. Yesus harus tetap tinggal di surga. Kisah 3 ayat 21. Ya, kisah 3 itu yang tadi kita di kalau di sebelah ini sudah ada. Kisah 3 ayat 21. Terus bukankah telah dikatakan Musa, ini dia 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala yang akan dikatakannya itu kepadamu. Ini diulangi tadi di mana tadi? Di bilangan tadi. Di mana tadi? Ulangan ya. Aduh, parah sekali. Di mana tadi yang Tuhan ada baca? Yang seorang nabi seperti aku. Apa 16? Ulangan 18 ayat berapa tadi? 15. Seorang nabi itu. Ya. Ulangan 18 ayat 14. Ulangan 18 ayat 14. Ulangan 18 ayat 14 ya. Atau sebenarnya bisa lihat tadi seorang nabi, ini ada di sini tadi. Ulangannya. Biasanya ada di bawah. Orang nabi dari tengah-tengahmu. Ini di mana dia? Kamu sama seperti aku akan bangkitkan bagimu yang Ini no tuh. Ulangan. Iya. Itu tidak aku baca. Ulangan. Ulangan Sama seperti aku. 18-15. Ya. Ya ini tadi di kisah. Oke. 13-20. Ya cuma di sebelah sana orang bilang kata itu nubuatan tentang Muhammad. Ya. Ini jauh panggang dari api. Nggak connect sama sekali. Ya. Mau dipaksa bagaimanapun tidak akan connect. Yesus disebut nabi. Setuju nggak Yesus disebut nabi?
Iya dong. Ada. Ada. Ada Alkitab Perjanjian Baru mengatakan Nabi Yesus. Pernah baca tak Nabi Yesus? Oh tidak pernah ya? Ada. Anda cari ya Nabi Yesus. Ada. Nabi Yesus. Nabi Yesus. Ada. Ketiga Nabi Yesus ya. Coba cari. Klik cari. Ini cari di mana nih, Nabi Yesus Matius ini? 21 ayat 11. Ini di sini Pak, supaya bisa lihat di apa yang dicari di mana di Perjanjian Lama atau Baru. Matius 21 ayat 11. Ya, Ini adalah Yesus dan Galilea. nah yang di sini detail cari yang di Perjanjian Baru di bawah dulu Pak. Ini di sini turun ya. Ini entire Bible kan, cari yang di Perjanjian Baru saja. Ya, Nabi Yesus. Itu tuh Islam dia bilang. Itu kan cuma Di sini sini. Iya dong. Yesus juga bilang gembala. Oh, enggak ada Nabi Yesus. Oh, berarti ada pakai ini. Coba ulang sini Pak. Ignore. Ya, oke. Cari. Ya itu ada. Ada Nabi Yesus ya. Tadi di mana? Matius 21 11. ayat 11. Orang banyak itu menyaut inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ya, itulah Nabi Yesus. Ya. Jadi Nabi Yesus itu yang dimaksudkan tadi di mana tadi? Nabi Yesus tadi yang disebut apa? Di mana? 21 ayat 11. Bukan. Yang di Musa itu seorang nabi. Iya. Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15 ya. Seorang nabi akan kubangkitkan sama seperti engkau. Sama saya aku. Sama seperti itu. Maksudnya Tuhan bilang sama seperti Musa, sama Iya, seperti iya. engkau. Antara saudara-saudara berarti Tuhan Gimana tahu saudara? ada teknologi aku berikut kan. Seorang nabi di mana tadi? 16. 16 ayat 18 ya. Apa itu? Tadi kan seorang Tadi nabi 18 ayat 15. 18 ayat 15. 15. Ya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh ya, Om Ahmad tidak masuk dari kriteria dari antara saudara-saudaramu. ya. Tapi dong maka Ya, Om Ahmad boleh saudara. Israel kembali. diadopsi dari mana oleh siapa? Israel kembali. ya, makanya kalau kita belajar baik-baik Alkitab, itu perjanjian baru ke perjanjian lama itu terkoneksi. Iya. Secara linearnya terkoneksi. Ya. Cuma saya biasa melihatnya dari penggenapan perjanjian baru. Yesus adalah Yahweh. Ya karena memang muaranya nubuatan semua ke Yesus. Semua kitab nabi, para nabi itu tentang Yesus. Jadi kita bicara dari penggenapan nubuatan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, ya, doa syafaat.